Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Mujahidin yang kami muliakan, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa sampai di masjid ini dengan melakukan satu aktivitas ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan mengaji, pengajian untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memantapkan niatan kita dalam duduk di majelis ilmu ini, dan supaya dulu kita senantiasa mendapatkan manfaat barokah serta pahala ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah dan dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berniat ta'al, niat untuk pengajian sebagaimana bacaan niat yang diajarkan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf masjidi lillahi ta'ala. Hadirin para jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang kami muliakan, panjenengan dan saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan oleh Allah
di tengah-tengah kesibukan yang telah kita lakukan bersama-sama dari mulai pagi sampai dengan malam ini, begitu banyak kesibukan yang kita lakukan dan panjenengan ternyata bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa untuk bersama-sama duduk dalam satu majelis ilmu. Semoga kesempatan panjenengan duduk di tempat ini, sepulang dari tempat ini mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kebutuhan panjenengan, hajat-hajat dunia, hajat akhirat senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap mengkaji tentang hadis berkaitan dengan fadilatul ilm wal ulama, keutamaan daripada ilmu. Hadis dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi ya'malu bihi aw lam yaf'al aw lam ya'mal bihi kana afdalu min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama, barang siapa yang mempelajari baban, satu bab ilmu, minal ilmi, bab ilmu, satu bab ilmu, ya'malu bihi, dari pelajaran satu bab tentang ilmu itu, apakah dia melakukan, menjalankan ilmu yang telah dipelajari, aulam ya'mal bihi, atau tidak melaksanakan ilmu tadi. Barang siapa yang duduk dalam satu majelis ilmu, mempelajari satu bab ilmu saja, kemudian dari ilmu itu dia menjalankan dari ilmu yang dia pelajari, atau tidak sempat mempelajari, tidak sempat untuk melakukan daripada ilmu tadi itu, karena afdalu, maka yang demikian itu lebih utama, min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an, yang demikian itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Panjenengan duduk dalam satu majelis ilmu, hanya sempat mempelajari satu bab ilmu saja. Contoh mungkin babnya tayamum, bab sholat, atau bab satu hadis, atau tentang Al-Quran, satu saja bab ilmu. Terus dari ilmu itu panjenengan melakukan, mengamalkannya, menjalankannya, atau tidak sempat menjalankan, tidak sempat, atau jadi malas dulu. Tidak sempat menjalankan satu bab ilmu tadi itu. Ada orang yang duduk dalam satu majelis ilmu, kemudian satu bab dia pelajari, dia sempat menjalankan atau dia tidak sempat menjalankan, maka orang yang seperti ini itu lebih baik daripada dia itu sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Nanti sholat 1000 rakaat. Keren. Kalau nomor gitu ya. Kalau tidak terawih selikurnya, itu juga tetap tadi. Aku kesel. Imam tidak semua pindah ke basing cerdas, ke basing cepat. Witir ditambahin nyoba 11 saya minyak telu. Merenung aduh terus itu aku ngomong witir kayak ganjilan juga masih tuh tok ya teman-teman. Tapi alhamdulillah, meskipun panjenengan kali itu tidak sempat ibadah sholat sunnah 1000 rakaat,
Tapi panjenengan mau duduk dalam satu majelis ilmu terus mempelajari satu bab ilmu saja. Untung-untungan satu bab ilmu saja. Baik itu dijalankan ilmunya atau tidak sempat menjalankan ilmunya. Pokoknya dengan mau duduk di majelis ilmu seperti ini itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau nanti Senin sholat sunnah tinggi, sholat sunnah apa? Tobat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, istighfar 2 rakaat, tasbih 4 rakaat, dan luru ini mau ini berulas, ini rolas ditambah witir ini 3 ini nanti ngaji di mana? Bukan lagi. Tapi ya alhamdulillah saya sempat melakukan ini ya, walaupun seorang kisah. Bijak 2 bulan lagi Ramadan insya Allah lebih kencang ya, insya Allah. Nah, syukur alhamdulillah kalau kalian panjenengan bisa duduk di tempat ini mempelajari satu bab hadis saja. Contoh gini bang, akhirnya panjenengan smart ya. Tiba-tiba wong ngaji lu duduk ngaji satu bab ilmu saja itu lebih utama daripada kita ibadah 1000 rakaat. Satu bab ilmu ini, satu bab hadis saja. Alhamdulillah. Nah, mungkin mau kalau kalian panjenengan istiqomah untuk terus ngaji. Ya, kalau punya kesempatan waktu, melakukan sholat sunnah, nek sempat, nek kesel ya bis ngaji mawon duduk nomor pengajian binding lu wis luwih utama timbangane ibadah 1000 rakaat. Lu lek ngono duduk di masjid wis enak sembahyang lu muter motor. Betul ya. Tapi ini sholat sunnah betul. Sewajibnya tetap wajib gitu dijalankan. Betul. Nopo kok kanjeng Nabi ngendikan ngeten iki? Wa hadza yadullu ala anna al-ilma asyrafa jawharun min al-ibadah. Karena Nabi Muhammad itu menganggap bahwa ilmu itu lebih mulia dibandingkan dengan ibadah. Ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Maka dari itu orang yang ibadah itu sebaiknya dia harus disertai dengan ilmu. Ibadah itu gak cukup, tapi harus dengan ilmu. Nah, kemudian kanjeng Nabi nyampaikan, kalau ada orang ibadah kemudian tidak menggunakan ilmu, itu ibarat seperti debu yang berterbangan. Kanjeng sempat betul kan? Lepas terus betul itu sama apa nih? Kalau orang berjuti mau hilang bis. Orang yang ibadah tanpa menggunakan ilmu seperti itu, debu yang hanya berterbangan. Terus orang debu itu mau hilang kalau berjuti. Seperti debu yang berterbangan, artinya ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia karena tidak ada ilmunya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'alimin la ya'malu bi 'ilmihi illa naza'allahu ruhahu 'ala ghairi syahadah wa nadahu munadi minas sama ya fajir khasirtad dunya wal akhirah." Waduh, iki lo itu mending, masya Allah, alhamdulillah. Dan wau itu orang yang ibadah tanpa ilmu, ibaratnya seperti debu yang berterbangan. Bis kalau sia-sia, kalau apa nih, hilang semua doa. Tapi ternyata kan Nabi Muhammad itu dikatakan, "Mamin alimin." Tidak ada orang yang punya ilmu, tahu satu bab ilmu. Tidak ada orang yang tahu bab ilmu kemudian layak malu ilmihi,
kemudian dia tidak mau menjalankan ilmunya itu. Disuruh ilmu ini tapi gak dilakoni. Sama kau oleh suatu wajib perlu, tapi gak semuanya. Contoh ini, contoh nggak ini contoh ini. Tidak ada orang yang punya ilmu, ya bis ngerti ilmu, tapi layak malu biarni tidak mau menjalankan ilmunya itu, illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Jadi, masya Allah, kan Nabi itu ngancam. Lek orang mau ngerti satu bab ilmu, kemudian dia nggak mau menjalankan ilmunya, alhamdulillah, dengan ini mampu menjalankan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Walaupun dikit-dikit gitu ya. Pokoknya bukan semua job. Artinya, wis kata lakoni, kalau saat mampu dilakoni, kalau bisa terus mau kayak semua lakoni, wis dipasrahkan Gusti Allah. Jika ada orang yang tahu ilmu, kemudian dia nggak mau menjalankan ilmunya, maka diancam oleh Nabi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah. Maka dia ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia dijamin tidak akan bersyahadat. Ghairi syahadah, enggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Dan orang mati enggak bisa ngomong syahadat, enggak bisa ngomong tauhid, enggak bisa ngomong Allah la ilaha illallah, ya Allah. Padahal dalam hadis Nabi, barang siapa yang baca di akhir hidupnya baca la ilaha illallah, maka dakhala jannah. Nah ini ada orang kalau ada tahu sudah tahu ilmunya, jangan perlu tidur. Kok orang kusuk mendingan orang nggak ngaji aja karena apa? Berarti orang ini tetap wajib ilmu tuh ngaji itu tetap wajib. Niki ngenten maksudnya. Uang sing ngerti, wis ngaji, wis ngerti, kemudian gak melakukan itu diancam oleh Allah bisa matinya syukur khotimah. Loh, terus nggak ngaji ya? Nah, di sini, iya, tambah teman, iya. Ya mudah-mudahan kalau kalian panjenengan ya Allah, naudzubillah berlindung kepada Allah, moga-moga saged nglakoni ilmu ini dalam semua perbuatan kita. Titik-titik bis. Pun tak mengerti, bisa ngaji, gimana kok ngaji ini? Pun penting dan buat ini. Niki hanya memperingatkan kita. Gak boleh sembrono dengan ilmu yang sudah dipelajari. Ilmu itu wajib dipelajari karena bekal untuk ibadah. Kalau ada orang yang sudah tahu ilmu kemudian nggak mau menjalankan ilmunya, maka kecuali orang itu ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia tidak bersyahadat, sulit untuk mengucapkan syahadat. Nah terus wanadahu munadi minas sama, malaikat-malaikat yang ada di langit itu sampai ngomongnya ini kepada orang yang sengaja meninggalkan ilmu, sengaja meninggalkan ibadah tanpa ilmu. Ya. Maka malaikat itu ngomong itu, ya fajir, wong sing cilaka, khosir dunya wal akhirah, rugi awakmu dunya akhirat. Malaikat itu biasanya lek wonten yang ngaji duduk dalam satu majlis, maka dia akan mendoakan orang itu untuk apa? Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya. Kalau ada orang yang sengaja meninggalkan ibadah tanpa ilmu, ya, maka diancam besok lek ngomong akhir kehidupannya itu sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat dan oleh malaikat itu akan dipanggil, diumumkan ya, di seluruh peta langit. Ya fajir, wong sing cilaka, wong sing cilaka, celaka itu, wong cilaka. Anda ini orang yang rugi dunia dan akhirat. Karena apa? Karena selama di dunia gak pernah ngaji, atau sengaja sudah tahu ilmunya tapi gak mau menjalankan. Makanya titik wadah mau terus sing modit itu ilmu ini mancing ke ditutui. Bapak betul itu pilih ibadah. Lek wonten yang niku dalam urut gitu guru imam sak isu-isu ini. Ya. Seperti nama Nabi ketika nama balighu anni walau ayat, sampaikan kepada teman-teman kalian, kepada saudara-saudara kalian walaupun cuma bisanya satu ayat, sampaikan diajari. Makanya poso-poso ini ada tadarusan dia.
Tadarusan itu mesti sing ini mojo, sing liyane nyimak. Ya, nyimak kanthi salah dibetulkan. Lek dibetulno gak oleh Muring-muring. Biasanya ngoten ya. Jadi Muring-muring. ini bab ilmu ya, bab ilmu. Jadi ketika tadabbur Al-Qur'an contoh nih, kan Ramadan ini. Ketika tadabbur Al-Qur'an itu mojone iki ana sing nyemak. Ketika ada nyemak, ketika ada salah, ya harus mau dibetulkan. Kalau mau semuanya kan ngaji, oh salah doa ya. Ini bab ilmu. Nah, supaya awake dhewe niki terlepas dari hadis ini, dianggap tidak menjalankan ilmunya, terus diancam oleh Gusti Allah, sulit untuk bisa mencapai kalimat syahadat. Naudzubillah. Mungkin bakal terjadinya menjadi orang-orang yang di akhir hayatnya mudah bisa kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barokahnya apa? Barokahnya ngaji, mengetahui bab ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjelasan ini. Untuk satu hadisnya minal bab minal ilmi, satu bab tentang ilmu. Pun kesimpulannya bahwasanya saat kita itu duduk dalam satu majelis, kemudian kita mempelajari satu ilmu, satu bab ilmu, maka itu lebih baik daripada kita ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian barang siapa tidaklah orang yang sudah tahu ilmu, kemudian dia nggak mau menjalankan ilmunya, maka itu akan sulit ketika di akhir hayatnya mengucapkan kalimat syahadat, dan akan dipanggil tidak didoakan malaikat, justru akan khosirta minad dunya, dianggap orang yang celaka dunia dan akhirnya. Dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan, mengamalkan semua ilmu yang kita pelajari walaupun sedikit, dan kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ahli ilmu, dan semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir hayat kita bisa kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin manfaat. Dan mari majelis ini kita tutup dengan asmaul husna, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya Allah cinta kepada kita dan kita menjadi orang-orang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Rajab ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Khafir ya Rafi' ya Mu'in ya Muzillu ya
Ya Alim Ya Latifu Ya Khabiru Ya Alim Ya Azimu Ya Ghafur Ya Syakur Ya Alim Ya Kabiru Ya Hafid Ya Muqitu Ya Hasib Ya Jalimu Ya Karim Ya Rahimu Ya Mujib Ya Wasi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ba'ithu Ya Syahid Ya Afu Ya Wakidu Ya Qawmiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Musi Ya Mubadi'u Ya Mu'izu Ya Mu'id Ya Mu'idu Ya Hayyu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Ya Wahid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwalu Ya Akhir Ya Zahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Sabu Ya Tawwabu Ya Muntakimu Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali Wal Ikram Ya Muqsimu Ya Jamil Ya Ghaniyu Ya Ghani Ya Mani'u Ya Qaru Ya Nafi'u Ya Nuru Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baqi Ya Warisu Ya Rashidu Ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu Bi Asma'ika Al-Husna Yughfir lana dhunubana Wa li walidina Wa dhurriyyatina Kafir an sayyi'atina Wastur ala uyubina Wajbur ala musradina Warfa' darajatina Wazidna ilman nafi'a Wa rizqan wasi'a Halalan wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sholih ajsadana daiman hayatina ila khairi qaribna syarri ta'idna wal qurba raja'una akhirat minal muna albil maqasidana warti hawaidana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi
إلى آخر الزمان آمين آمين يا الله يا مجيب السائلين آمين آمين يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.